What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan pada baik-baik semua ya. Ketemu lagi dengan vlog saya yaitu Bola Lakar Vlogs. Ini siapa nih yang di samping saya? Halo teman-teman, kenalkan saya Muhammad Khairul Iksan. Jadi hari ini guys, kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Ya tentunya saya ingin berbagi banyak tentang ChemUTT, terutama teman-teman yang memang tertarik ingin kuliah ataupun KKN ataupun internship gitu ya di luar negeri ya, terutama di Thailand. Nah, hari ini bintang tamu kita ini akan berbagi pengalamannya kepada kita semua terkait bagaimana sih kok bisa nyampe di sini. Gimana Wina kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Jadi ini Ihsan guys. Dari mana sih Ihsan di Indonesia ini? Kalau saya aslinya dari Medan, dari Pematang Siantar lebih tepatnya. Medan. Halo orang Medan. Horas. Nonton lo ya orang Medan ya. Iya, harus nonton, wajib nonton. Oke, kalau aslinya orang Medan. Aslinya orang Medan. Tapi kuliahnya di mana? Kuliahnya di Malang. Nah, kuliahnya di Malang. Cuman saya itu tahu ya bahwa di ChemUTT ini kan ada kegiatan S1 kan ya? S1. S1. Bukan S2 guys, nanti yang S1. S2-nya di vlog yang lain ya, tolong dilihat ya. Nah, saya kan tahu kalau S1 itu di sini boleh internship, terutama S1 yang dari Indonesia. Karena kan udah semester berapa sih, San? Semester 7, 6 ke 7 ini. Sudah semester terakhir. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa mau ngambil program internship di ChemUTT, terutama ya di departemen apa? SBT. SBT kepanjangannya? School of Bioresource and Technology. Nah, kenapa jadi tertarik waktu itu? Ceritain dong ke teman-teman kok bisa nyasar nih ke sini gitu. Iya, benar. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, saya Muhammad Khairul Iksan, bisa dipanggil Iksan. Asalnya dari Medan dan sekarang sedang studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ya, S1 jurusan biologi. Nah, jadi awal kali dapat tawaran internship itu, jadi sebenarnya Fakultas Sains di UIN Malang itu punya kerjasama gitu sama pihak ChemUTT, terutama dengan salah satu acan yaitu Acan Kanokwaan. Nah, tapi acannya dari SBT ya? Iya, dari SBT, Acan Kanokwaan. Nah, kemudian di bulan, kalau nggak salah itu di bulan 3 atau bulan 4 itu ada berita, jadi kayak internship program udah di-share pamfletnya dari pihak Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Malang. Nah, kemudian ada salah satu list target gitu ya. Kita pasti punya list target masing-masing kan ya, Bunda ya. Nah, saya itu pingin untuk ya belajar di luar negeri gitu. Dan saya kira salah satunya internship program ini kayaknya bisa jadi solusi gitu. Bisa jadi solusi untuk memenuhi list target saya gitu. Nah, saya coba gali informasinya, saya coba lihat ChemUTT itu seperti apa. Kok saya tertarik gitu Bun ya. Terus saya akhirnya coba apply, saya daftar melalui dosen pembimbing saya itu Pak Mujahidin Ahmad gitu. Nah, dari situ kemudian keberangkatan itu kalau nggak salah di bulan Juli, baru bulan Juli, bulan ini dong pasti. Masih bulan ini, baru tanggal 8 kemarin. Iya Bun. Internshipnya memang berapa lama sih di sini? Nah, jadi kalau internship ini kita karena nggak pakai visa ya Bun ya, jadi cuma 1 bulan. Iya, pakai turis aja. Bisa turis, jadi 1 bulan cuma aja. 1 bulan. Bener. Jadi ini baru di bulan Juli ini guys. Nah, waktu pendaftaran itu Ihsan lewat pembimbing, nggak langsung ke websitenya. Itu gimana? Nah, jadi itu tuh dari dosen pembimbing itu punya channel ke Acan Kanokwaan tadi, gitu Bun. Nah, kemudian kita yang sudah pasti saya dan teman-teman itu diminta buka websitenya
KMITT, terutama di School of Bioresource and Technology. Oke. Nah, kemudian teman-teman disuruh pilih sekiranya mau lab apa, kemudian acannya siapa. Nah, kemudian teman-teman pilih, kita udah sepakat, saya pilih ini, teman-teman pilih yang lain, kemudian kita serahkan ke dosen pembimbing dan dosen pembimbing yang menghubungkan ke Acan Kanokwat. Jadi katakanlah ini registrasinya itu secara personal ya? Ya, benar. Baru nanti kemudian acannya atau pembimbing itu yang nanti mengkomunikasikan dengan pihak university. Ya, mungkin ya secara benar. internalnya mereka begitu. Sebenarnya secara resminya itu setiap tahun itu guys di KMITT itu ada untuk pendaftaran internship-nya itu karena dibiayain ya, tapi ya memang melalui beberapa seleksi. Nah kalau mau detailnya pernah saya bahas kok di vlog sebelumnya ya, pokoknya lihat aja lah vlog-vlog saya, banyak ngebahas tentang kesempatan berkuliah atau internship di KMITT. Nah tapi Ihsan dan teman-temannya ternyata jalurnya seperti itu. By the way, biaya bagaimana dong? Oke, iya benar. Pasti pertanyaannya biaya ya Bun ya, karena mandiri ya Bun ya, bisa dibilang dikatakan mandiri. Nah, jadi waktu itu pertama kali share pamflet itu kan pihak fakultas juga langsung tuh menuliskan biaya gitu, biaya transportasi dan segala macam. Itu dikatakan di situ bahwasanya biaya itu 7,5 juta. Kan gede ya Bun ya. Biaya apa itu? 7,5 juta itu jadi ibaratnya kayak transportasi sampai di sini lah gitu. Biaya kasarnya lah gitu Bun. Pribadinya? Iya, pribadi. Maksudnya pesawat, kemudian biaya akomodasi, hidup, biaya sewa hidup, kos-kosan. Ya, sewa kos-kosan. Tapi yang di KMITT-nya itu di SBT-nya nggak bayar kan? Nggak bayar Bun. Oke. Jadi sebenarnya ya salah satu perjuangan juga ya Bun ya, menuntut ilmu ya namanya gitu kan. Kita kan perlu modal juga ya Bun ya. Nah, jadi menurut saya itu ketika kita udah di sini itu kalau nggak salah teman-teman itu hanya bawa 9.000 Bun rata-rata. 9.000 baht itu kurang lebih 4,5 juta ya Bun ya. Ya. Itu insya Allah sudah cukup Bun. Ternyata. Ternyata sudah cukup. Dan ya saya pikir kekhawatiran kita tentang biaya di situ sebenarnya teratasi ya di situ ya Bun, nggak terlalu mahal sebenarnya. Iya. Karena memang sih biaya hidup kayak misalnya harga sepiring nasinya di Thailand itu relatif hampir sama dengan kita di Indonesia. Walaupun memang ketika dikonversi rupiah terhadap baht ya memang rupiah agak rendah ya, karena satu baht kan sekitar 450 rupiah. Tapi kalau di economic value-nya, nilai ekonomik di Thailand sama di Indonesia ini hampir sama. Ya, 30 baht itu kan kita bisa dapat sepiring nasi. Iya, benar. Nah, di Indonesia masih dapat lah ya, kita juga 15.000. Iya, 15.000. 10 sampai 15.000 dapatnya sekitar itu. Makanya tadi kata Ihsan 4 jutaan relatif ya, walaupun itu pres tapi bisa lah ya. Iya, benar. Untuk bertahan. Terutama kalau misalnya dapat kos-kosan atau tempat tinggal yang murah. Soalnya dapat yang murah ya? Iya, alhamdulillah dapat. Tapi sharing. Ya, sharing room. Sharing room sama teman-teman. Iya, jadi biar lebih murah lagi gitu Bun. Satu kamar berapa orang? Jadi itu kamar itu ada yang bertiga, ada yang berdua. Good ya, good idea. Nah, jadi itu kenapa Ihsan akhirnya ke Thailand. Terus kegiatannya apa aja nih selama internship? Nah, jadi ini saya buka belak-belakan aja ya Bun ya. Biar kita kan teman-teman juga tahu gitu, punya bayangan, seperti ini. Gitu. Iya, benar. Kegiatannya gimana? Jadi kita itu di sini nggak cuman PKL. Jadi ada PKL itu internship kan? Ya, PKL itu internship. Jadi ada satu juga lagi itu KKN Bu. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan programnya kita itu PKL integratif namanya kalau di UIN sendiri. Jadi perpaduan antara PKL dan juga KKN. Nah, seperti itu. Nah, jadi kegiatan kita selama di sini biasanya kita Senin sampai Jumat itu fokus untuk di kegiatan internshipnya, kegiatan PKL di lab masing-masing seperti itu. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu dan Minggunya, weekendnya itu kita bagi jadwal. Nah, nanti entah Sabtu kita ada acara KKN-nya seperti kayak mengikuti kajian ngaji mood gitu ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan simpul bergabung dengan mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang ada di Thailand.
Nah, kemudian hari Minggunya kita itu biasanya jalan-jalan gitu kan, healing lah. Iya dong ya, udah nyampe Bangkok itu rugi juga kalau nggak mengeksplor beberapa tempat, minimal sekitar Bangkok kota lah ya. Karena kalau di daerah kita ini kan daerah Tungkru ya, kita kayak nyebutnya tuh pinggiran, karena memang posisi Tungkru ini kita memang nggak di pinggiran kota Bangkok. Jadi kalau kita pergi ke Bangkok itu kita kayak nyebut ke kota, ini kota enggak gitu. Lalu kita masih kota juga ya, Bangkok. Kayak di pedesaan aja gitu ya kita, karena memang jauh sih ya. Kayak butuh waktu sekitar 45 sampai 1 jam. Bener. Kita naik bus ke arah kota, macet soalnya. Nah, jadi kegiatannya tuh double ya. Double. Jadi dimanfaatkan oleh Ihsan dan teman-teman, PKL juga dan KKN juga. Nah, kalau yang PKL tadi tuh kegiatannya lebih banyak di laboratorium. Di laboratorium. Karena memang jurusan biologi. Biologi apa? Ekip apa? Biologi. MIPA? Biologi. Kalau kita di UIN Malang sendiri itu biologi, jurusan biologi. MIPA Tapi berarti kan? sains dan teknologi. Iya, itu kan MIPA kan. Terus yang KKN-nya tadi kegiatannya apa tadi itu? Kegiatan ikut kegiatan simpul kayak titik, kemudian ikut kegiatannya yang ngajimot tadi seperti itu. Iya, jadi setiap hari Sabtu itu tadi. Iya, benar. Iya. Jadi karena tadi itu kan KKN itu kan pengabdian masyarakat ya, pengabdian kepada masyarakat. Jadi Ihsan dan teman-teman ini di sini karena banyak mahasiswa, kebetulan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Kenya itu lumayan banyak lah. Jadi kegiatan pengabdian atau KKN, kepanjangannya apa sih KKN itu aku kuliah lupa. Kerja nyata. Ya, kuliah kerja nyatanya. Ya udah mengaplikasikannya ke teman-teman atau mahasiswa yang yang ada di daerah Kenya UTT seperti itu ya. Good idea. Jadi kalau begitu kan jadi efektif dan efisien ya. Benar. Kalau setahu aku tuh kan banyak orang kan PKL sama KKN itu kan memang dipisahkan. PKL misalnya nanti 1 bulan, KKN-nya nanti yang lain gitu kan, ada 2 bulan, ada yang 1 bulan juga, tergantung lah ya. Dan memang KKN itu bervariasi memang di Indonesia itu bentuknya ya. Ngomong-ngomong, setelah berada di Bangkok dan udah di Camp UTT, nge-lab gitu, itu kedepannya nggak usah ke depan dulu deh. Perasaan Ihsan bagaimana? Ya. Saya itu dulu beranggap bahwa saya di sini dapat IP bagus dan udah nge-lab kesana kemari udah bagus. Nah, ternyata masuk di sini itu ternyata lebih bagus lagi gitu. Jadi kayak di atas awan masih ada awan. Jadi kayak di sini itu pikiran makin terbuka. Itu sih, Bu. Jadi kayak kita bisa lebih berpikir positif. Jadi kita juga punya keinginan lagi untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Jadi kayaknya tuh semangat itu semakin naik benar, gitu semakin ya. membara gitu. Tapi peralatannya memang mendukung ya. Ya, sangat mendukung. Jadi disupport dengan peralatan laboratorium yang mumpuni gitu. Benar. Akhirnya penelitiannya juga, risetnya juga terbantukan. Iya, benar. Tapi by the way nggak berarti yang di Indonesia tidak lebih baik ya. Bukan. Tapi ini menurut Ihsan gitu. Benar. Artinya Ihsan termotivasi lagi untuk lebih maju lagi lah, lagi lah gitu ya setelah keluar. Setelah jalan-jalan keluar negeri. Benar. Makanya kalau jalan yang jauh. Iya, jalan yang jauh, tapi jangan lupa pulang ya, Bu. Tapi jangan lupa pulang gitu, jangan lupa sama jalan pulang. Nah, terus kedepannya gimana Ihsan nih, karena udah lihat Camp UTT, udah lihat Bangkok, ada rencana lanjut S2 nggak nanti ke sini? Nah itu, Bun. Jadi saya itu sebenarnya awal sebelum ke sini ya, Bun ya. Sebelum ke sini itu mikir udahlah S1, habis itu cari kerja, habis itu ya menikmati selesai S1. Tapi ternyata setelah saya di sini kayaknya sayang di umur saya yang masih muda ini udah berhenti, stop di situ aja. Dan kayaknya sepertinya insya Allah nih, Bun, minta doanya juga, insya Allah bakal ngelanjutin S2 di luar negeri. Ya kalau misalnya nggak keterima di lain ya sudah punya channel di KMU ini kayaknya bakal lanjut di sini gitu, Bun. Nah itulah teman-teman kelebihannya kalau kita sudah pernah menjalin komunikasi dan hubungan dengan calon advisor atau acan di luar ya, terutama di Camp UTT. Karena itu bisa memberikan peluang kepada teman-teman yang internship ini untuk studi lanjut lagi ke master, karena udah kenal kan. Iya, benar. Apalagi kalau misalnya acan atau
teman-teman di laboratorium tuh kayak support gitu, ntar Iya, di sini iya aja benar. ya. Kemarin itu gitu Lanjut Bun, kayak bahkan S2-nya, sampai gitu. Acan itu nanya ke researcher yang ada di lab situ kayak tadi Acan nanya ke saya, kamu mau nggak lanjut S2 ke sini? Berarti kan udah lampu kuning ya Bun. tinggal nunggu lampu hijaunya Iya, aja, tinggal bisa nunggu nih lampu aja lagi hijaunya. persiapannya Benar, seperti apa. Nah itu guys, jadi kebanyakan memang teman-teman yang internship rata-rata memang ini bisa menjadi batu loncatan lah untuk studi lanjut di sini. Ya walaupun nanti misalnya nggak di sini atau ke negara lain ya nggak apa-apa, tapi sudah memiliki gambaran bahwa untuk lanjut S2 itu jalurnya tuh mirip-mirip kayak gini Iya. lah gitu. Wow, menarik sekali. Oke guys, itu aja bincang-bincang kita. Mudah-mudahan suka ya dengan vlog saya dan ambil hikmah dan ibrohnya dari bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Jangan Thank lupa you. subscribe. Thank you loh Isa Ya, sudah sama-sama. mengisi vlog saya dan bagi-bagi informasi ke teman-teman. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. See you later. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sawadee. Sawadee.